많은 분들이 이렇게 환영해 주셔서 너무 감사드리고요. Terpaksa mengakui. Begini pernyataan Ratu Voli Korea usai lihat Megawati jadi MVP putaran ketiga V-League musim 2024 sampai 2025. Pernyataan mengejutkan pelatih JS Caltech soal timnya yang akan lawan tim jawara Liga Voli Korea di putaran keempat. Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Kualitasnya memang luar biasa. Kim Yeon-kung langsung jujur gini usai Megawati rebut tahta MVP putaran ketiga V-League musim 2024 sampai 2025. Atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, mencatat prestasi gemilang dengan terpilih sebagai MVP putaran ketiga V-League Dodram musim 2024 sampai 2025 untuk kategori wanita. Mega menjadi pemain yang paling bersinar, membantu Jongwonjang Red Sparks meraih tren positif di liga. Melansir laman The Spike, Mega meraih 13 dari 31 suara, mengungguli rekan setimnya Vanja Bukilic Serbia, 12 suara, Kim Yeon-kyung dari Heungkuk Life Insurance 2 suara, serta Momar dari Hyundai Construction dan Silva dari JS Caltech masing-masing 1 suara. Sosok yang turut memberikan pengakuan terhadap pencapaian Megawati adalah Kim Yeon-kung, legenda voli asal Korea Selatan, yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik Korea Selatan. Dalam wawancara eksklusifnya, Kim Yeon-kung mengungkapkan kekagumannya terhadap permainan Megawati dan menganggapnya pantas menerima penghargaan MVP. Sejak pertama kali saya melihat Megawati bermain, saya sudah tahu dia memiliki potensi luar biasa, ujar Kim Yeon-kung. Bukan hanya fisiknya yang impresif, tetapi juga kemampuannya dalam membaca permainan, kecepatan reaksinya, dan ketenangannya dalam situasi tekanan. Itu semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain yang hebat. Dia memang layak mendapat pengakuan sebagai MVP. Kim Yeon-kung yang memiliki pengalaman panjang di level internasional mengakui bahwa Megawati memiliki kemampuan yang sangat mengesankan untuk seorang pemain muda. Di luar kemampuannya, dia juga sangat matang dalam pengambilan keputusan dan taktis di lapangan, lanjut Kim. Megawati punya masa depan yang cerah dan saya yakin dia akan menjadi pemain yang mendominasi dunia voli. Pujian dari Kim Yeon-kung tentunya memberikan semangat lebih bagi Megawati untuk terus berusaha mempertahankan performa terbaiknya. Banyak pihak yang kini memandangnya sebagai calon bintang masa depan voli Indonesia. Dan pengakuan MVP ini semakin membuktikan bahwa dia memang layak disebut sebagai pemain top di kancah V-League. Langsung dapat ujian sulit. Pelatih JS Caltech nekat bicara gini soal timnya yang akan lawan tim jawara Liga Voli Korea di putaran keempat. Tim bola voli putri, JS Caltech Seoul KXX, mengalami paruh pertama Liga Voli Korea yang lebih sulit dari sebelumnya. Dengan 1 kemenangan, 17 kekalahan, dan 6 poin, mereka berada di dasar klasemen Liga Voli Korea. JS Caltech adalah satu-satunya tim di antara 14 tim putra dan putri yang tidak memperoleh lebih dari 10 poin. Setelah memenangkan pertandingan putaran pertama melawan Gwangju AI Paper Savings Bank pada 1 November, mereka kalah dalam 14 pertandingan berturut-turut. Hal ini dimulai dengan pertandingan putaran pertama melawan Hwaseong IBK Altos pada 6 November dan berlanjut hingga pertandingan putaran ketiga kontra Incheon Heungkuk Life Pink Spiders pada 28 Desember. Kang Sohwi dan Han Dahye yang merupakan penyerang dan bek utama tim memperoleh kualifikasi agen bebas FA dan masing-masing pindah ke High Pass dan AI Paper. Selain itu, pemain tengah veteran Jung Dae-young dan Han Soo-ji mengumumkan pengunduran diri mereka. Bersamaan dengan ini, JS Caltech secara alami mulai mengambil langkah membangun kembali. Pelatih Lee Young-taek mengatakan sebelum musim dimulai bahwa para pemain JS Caltech menjadi jauh lebih muda usianya. Namun, saya benar-benar ingin menjadikan musim ini sebagai musim di mana kami dapat berubah dan berkembang, kata Lee dilansir dari My Daily.
Semua orang mengatakan bahwa ada lubang yang tersisa ketika pemain seperti Kang So-hui dan Han Da-hye pindah. Ada juga banyak kekhawatiran, namun mereka bukanlah pemain yang belum pernah bermain. Jika para pemain bermain dengan baik, saya rasa musim ini tidak akan menjadi musim yang perlu dikhawatirkan. Pemain penyerang Yoo Seo-yeon, Kim Jo-young, dan Kwon Min-ji, serta pemain tengah Choi Ga-eun yang diharapkan pada awal musim mengalami kesulitan bermain karena cedera. Namun, para pemain muda yang dipimpin oleh Giselle Silva bersatu dan menunjukkan kemampuan mereka untuk bertahan hingga akhir. Han Soo-jin yang bermain penuh waktu pertamanya sebagai libero starter menunjukkan kekuatannya, dan setter tim nasional Kim Ji-won mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh cedera Ahn Hye-jin. Namun, rencana tim dan pelatih Lee Yong-taek menjadi kacau dalam pertandingan putaran kedua melawan Pink Spiders pada 28 November. Pemain kuarter Asia, Stephanie Weiler dan Silva yang diandalkan cedera. Weiler menjalani operasi karena tendon Achilles kanannya putus. Dia absen selama musim ini. Silva mengalami kesulitan bermain untuk sementara waktu karena cedera pergelangan kaki. Setelah pertandingan ini, JS Caltex hanya mengalami 8 kekalahan dan 1 poin dalam 8 pertandingan. Perubahan suasana sangat dibutuhkan. JS Caltex baru-baru ini merekrut middle blocker tim nasional Vietnam, Thuy. UI adalah nama yang tidak asing bagi penggemar Korea. Ia merupakan anggota tim pemenang AVC, Asian Volleyball Confederation, Challenge Cup 2023 dan mencetak 17 poin saat melawan Korea pada Asian Games 2022. Ia juga dinobatkan sebagai middle blocker terbaik Liga Thailand 2018 sampai 2019. Saat ini banyak pemain yang tidak masuk dalam susunan pemain karena cedera. Jadi penambahan pemain baru memberikan opsi yang tersedia, ujar Lee. Ia akan sangat membantu dalam pemulihan tim. Saya akan membantunya beradaptasi dengan baik bersama tim, sehingga ia dapat berpadu baik dengan pemain yang ada. Silva masih memainkan peran sebagai pemain andalan. Selain itu, Kwon Min-ji serta Kim Jo-hyung juga telah kembali bertanding. Meskipun tinggi badan Thuy hanya 184 cm, ia sangat ahli dalam menggerakkan serangan menggunakan kakinya yang cepat. Ia dapat melepaskan diri dari serangan yang mengandalkan Silva. JS Caltex telah mencetak rekor yang tidak terhormat sebagai klub dengan kekalahan beruntun terbanyak. Kekalahan lebih lanjut akan sulit terjadi. Apakah JS Caltex dapat bangkit pada paruh kedua? JS Caltex akan memulai jadwal paruh kedua putaran keempat melawan pemuncak klasemen, Pink Spiders pada 7 Januari 2025. Tim yang diperkuat idola Megawati Hangestri Pertiwi, Kim Yeon-kong, itu diperkirakan akan hadir dengan pemain asing baru setelah Tutkuburcu Yuzgenç, Turki, mengalami cedera lutut.